makanya saya pergi belikan. Setiap saya pulang selalu saya dapat anak-anak itu menyanyi sambil minum. Ya, setengah jergen, setengah botol dan sebagainya. Selalu menyanyi, ada pantun-pantunnya. Tapi pantun kotor. Oh iya. Setelah itu saya ke sekolah, pantun juga. Tapi kenapa yang di sekolah bagus artinya, sedangkan yang di deker ini hancur artinya? Hancur artinya. Saya kira di deker itu kita singgah juga. Tidak. Untuk tambahkan pantun. Tidak, saya dengar-dengar gini, kayak ada pantunnya itu, ayam putih jangan diikat. Kalau diikat kakinya merah. Cakel. Cewek putih jangan diisap, kalau diisap lehernya merah. Ya gitu begitu. Ya itulah. Itu salah satu yang saya dengar. Gitu. Ada 2 kapal yang sandar, cuma 1 yang paling terang. Ada 2 cewek di sini, cuma 1. Begitu lah. Warintro ini, Warintro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, saya semangat sekali malam ini karena di samping saya sudah ada Raja Pantun. Baik, mati meja. Timur. Siap. Rizal Jamal. Iya, betul. Pemuda milenial asli Kolaka. Amin. Kolaka. Amin. Iya, produk Kolaka. Wah, saya ikuti channel YouTube-nya Rizal Jamal, salah satu konten kreator asal Kolaka. Dan jelek. Jangan. Bagus. Oh, iya. Seandainya mungkin jelek saya tidak ikuti. Oh, iya, tapi sangat-sangat apa ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat buat kita ini, buat teman-teman yang menonton, sangat mengedukasi. Amin. Memberikan apa sama teman-teman bahwa ya kita harus patut contoh anak-anak muda di Kolaka harus mengikuti Rizal Jamal. Iya. Banyak yang bisa diikuti selain saya. Iya. Dan apa aktivitasnya sekarang di Kolaka atau nanti mau balik ke Makassar lagi? Oh iya, jadi selama ini banyak aktivitas di Makassar. Cuma karena ini seperti video yang sebelumnya saya sudah buat bahwa Kolaka itu kan selalu menyimpan rindu. Tidak bisa karena cinta pertama di sini ditemukan. Kita lahir di sini. Oh, cinta pertama di sini? Oh, cinta pertama di sini, Pak. Tapi walaupun cinta terakhir di Makassar. Oh, itu bisa bilang. Itu saya perlu klarifikasi. Oh, iya, betul. Cinta pertama di Kolaka, cinta terakhir di Makassar. Dan hanya itu yang selalu diingat, yang pertama dan yang terakhir. Oh, begitu. Kira-kira begitu. Nggak usah sebut nama. Nggak bisa sebut merek? Nggak bisa. Tapi di Makassar ini masih kuliah atau memang lagi melanjutkan studinya atau lagi Iya, alhamdulillah selesai Kakak Hikmah di Makassar. Iya, sudah selesai. S1 S2 semua alhamdulillah diselesaikan secara adat di Makassar. Alhamdulillah. S1 sastra Inggris, S2 itu ambil 2 kali. Ambil bersamaan tidak? Tidak. Jadi satu sastra Inggris selesai 4 tahun, bahasa Inggris dapat beasiswa untuk menjadi dosen pegawai negeri. Bukan passion. Terus lanjut lagi S2 beasiswa dari Kementerian Pemuda. Jadi saya ini orang miskin sebenarnya karena selalu dapat beasiswa. Tapi kan yang namanya beasiswa pasti orang-orang pilihan toh. Amin. Tapi kenapa nanti di tengah jalan baru maksudnya terpikir bahwa ternyata ini bukan passion? Nah, di situ yang menarik Kakak Hikmah. Jadi awalnya memang saya setelah selesai dari Alia, tamat di Alia di Kolaka. Oh ya, maaf saya potong. Berarti kita sekolah SD di Kolaka, TK di Kolaka, SD di Kolaka, SD 5 Binaan, sekarang SD berapa lama Kato itu pokoknya. Terus SMP pindah hijrah ke Makassar dulu, masuk pesantren, terus kembali lagi karena persoalan ekonomi orang tua waktu itu, jadi saya harus kembali ke Kolaka. Jadi SMA-nya di Kolaka. Oh, di Kolaka. SMA-nya di Kolaka. Terus kembali lagi ke Makassar. Nah, awalnya saya memang sangat menyukai yang namanya bahasa dan ilmu yang berhubungan dengan kesusastraan. Jadi ilmu sastra itu saya sangat suka sekali. Jadi bahkan doyan, bahkan ketagihan malah. Gara-gara situlah kemudian muncul bakat-bakat untuk bermain puisi, teater, drama dan sebagainya. Sempatlah ikut kemarin juga di perayaan festival-festival yang dibuat oleh teman-teman Sanggar Anakia Kolaka. Sempat kolaborasi dengan teater 72 anak SMA 1. Kira-kira seperti itu. Terus yang mengenai pantun-pantun itu apa memang disekolahkan atau? Pantun itu lucu itu Kakak Hikmah. Jadi pantun itu saya temukan di pesantren Indonesia sastra Melayu lah kayak begitu. Kenapa saya suka ini? Rimanya enak sekali bunyi-bunyinya. Tiba-tiba ternyata itu namanya pantun. Ada kesenian. Jadi setiap 1 bulan 2 kali itu ada pentas seni. Dan selalu saya tidak dapat bagian peran karena saya kan paling kecil, pendek, kurus, hitam dan hancur, kasihan. Tapi masih tetap menyukai. Iya. Jadi saya selalu dikasih peran minor. Peran minor itu adalah peran yang kira-kira pagana-gana, ya sekedar pelengkap. Nah, di situ
saya sudah mulai tampilkan bakat teater. Kayaknya saya bisa acting ini. Di balik kepolosan saya waktu itu. Nah, singkat cerita, belajarnya di situ, kembangkannya di Alia, di SMA. Kembangkannya di situ. Karena saya suka pantun itu, selain dari pesantren, setiap saya pulang kampung ke Kolaka, itu kan dulu di Balandete itu masih ada deker, Pak. Iya, betul. Ada deker itu di daerah di Kilo 5 itu ada deker. Nah, setiap jam-jam begini selalu anak-anak itu main gitar, Pak, sambil minum. Minum biasa. Anak-anak kalau lagi setengah-setengah betul. Tambah anak. Kira-kira itu. Ciri khas. Bapakku ini kan suka begadang. Dan dia suka merokok dan suka makan pisang tengah malam. Iya. Nasi kuning di terminal lama ini. Iya, betul. Saya pergi belikan. Setiap saya pulang selalu saya dapat anak-anak itu menyanyi sambil minum. Ya, setengah jergen, setengah botol dan sebagainya. Selalu menyanyi, ada pantun-pantunnya. Tapi pantun kotor. Setelah itu saya ke sekolah, pantun juga. Tapi kenapa yang di sekolah bagus artinya, sedangkan yang di deker ini hancur artinya? Saya kira di deker itu kita singgah juga. Tidak. Untuk tambahkan pantun. Tidak, saya dengar gini. Kayak ada pantunnya itu, ayam putih jangan diikat. Kalau diikat kakinya merah. Cakel. Cewek putih jangan diisap, kalau diisap lehernya merah. Ya gitu begitu. Ya itulah. Itu salah satu yang saya dengar. Gitu. Ada 2 kapal yang sandar, cuma 1 yang paling terang. Ada 2 cewek di sini, cuma 1. Begitu lah. Warintro. Begitulah kira-kira belajar pantunnya di Makassar, di Makassar. Cuma dikembangkannya di Man. Untuk merealisasikan apakah saya suka itu atau tidak, saya pakailah pantun untuk nembak cewek. Kira-kira begitu. Berhasil. Diterima, Pak, diterima. Walaupun hancur saya punya muka, tapi ketika sudah keluar sastra selesai barang-barang. Iya, betul. Iya, akhirnya saya pakai pantun itu untuk nembak cewek, jadi disalahgunakan lah. Tapi gitu. Positif. Itu. Tes saja tuh apakah dia suka atau tidak, ini kasih pantun, dia suka. Akhirnya disuka. Iya, pantun andalan saya itu kucoba-coba membuat kursi, bahan kursinya dari kayu jati. Kucoba-coba minta permisi untuk menjadi kekasih hati. Kira-kira begitu. Iya. Dan itu kalau cewek dengar itu, Karijal. Kira-kira begitu. Kayak ada yang lewat di badannya begitu, gele-gele narasa kapan. Nah, setelah sampai di situ, lanjut ke Makassar lagi. Lanjut ke Makassar. Berarti sempat hilang pantunnya karena kan belajar bahasa Inggris ini. Iya. Sempat hilang karena fokus pengkaderan. Saya termasuk junior yang selalu taat sama senior. Senior suruh kengkreng, pusap. Saya sangat patuh dan taat itu. Kalian begitu. Iya, harus menghormati senior. Iya, betul. Senioritas ya. Senioritas sekali. Dan saya sangat menghargai itu. Dan itu belajar dari situlah, kemudian ada lomba pantun di kampus. 2 tahun berselang itu 2010 saya ikut. Yang saya aja ini pacar saya, yang sama-sama di UKM teater. Yang pertama bukan? Bukan. Pacar pertama itu di Kolaka, kasihan. Saya kira ikut juga ke sana. Tidak. Ini dengan pantun-pantunnya. Tidak sempat dia ikut. Tidak sempat dia ikut karena satu sekolah itu saya yang lulus sendirian di UNAS. Gitu. Jadi tidak ada teman, jadi mencari teman baru itu sangat susah. Jadi singkat cerita, ikut pantun lomba alhamdulillah juara 1. Dari juara 1 itulah kemudian tidak pernah punya cita-cita untuk membangun komunitas pantun. Akhirnya alhamdulillah tercipta komunitas pantun dari lomba yang kemudian mengarahkan kita ternyata ke passion dan juga alhamdulillah menghasilkan ekonomi kreatif. Iya, berbicara apa? Ekonomi kreatif. Saya dengar juga bisa diminum ini? Bisa. Ini karena kopi story nih. Iya, jadi ini enak sekali juga. Itulah saya bilang. Kopi story memang biasa kopinya. Jam-jam begini baru di kopi story, subhanallah. Oke, lanjut Kakak. Ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif. Katanya ada juga bergelut di dunia creativepreneur begitu. Ya, creativepreneur. Jadi saya fokus pada creativepreneur untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama pengembangan soft skill. Nah, karena kenapa? Itu berawal dari keresahan-keresahan yang saya alami di lapangan dan teman-teman ini. Teman-teman merasa bahwa mereka kuliah dan mereka kebanyakan banyak tidak diterima kerja. Tidak diserap di industri kerja karena bukan persoalan nilai mereka, tapi persoalan leadership dan persoalan creativity. Dari situ kemudian banyak berkecimpung dengan teman-teman, komunitas, event organizer. Saya sempat punya IO. Sempat punya IO, itu berangkat juga dari teater, pantun, komunitas, akhirnya menjadi IO. Dan dari situlah kemudian saya melihat, ternyata masalah hari ini kita adalah banyak kemudian anak-anak muda di Indonesia yang kapabilitasnya tidak di backup dengan baik itu melalui
soft skill. Padahal era ke depan ini digital itu bicara soft skill, sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Itulah kemudian saya coba mau menjembatani teman-teman ini untuk bisa mengembangkan skillnya atau mungkin menemukan skillnya. Karena banyak selalu yang bertanya di Instagram, Kak, saya ini tidak tahu apa saya punya bakat. Bahkan membedakan minat, bakat, passion itu masih susah. Nah, makanya saya bikin Beda Baik Institute. Itu skill of Institute of Skill, di mana dia mengembangkan skill saja, matematika lagi kita tidak, tapi kita belajar skill yang dibutuhkan industri 4.0 kayak misalnya ini kan, videographers. Oh, berarti termasuk yang content creator, public speaking, dan saya awali dari public speaking. Kenapa? Karena saya punya pengalaman buruk itu. Waktu saya SD, cerita kolak ini. Waktu saya SD, saya adalah siswa yang paling dibully. Bukan saya sendiri, banyak. Karena model casing kurus, kecil sekali saya dulu. Kasihan. Orang lebih lihat fisiknya ya. Fisik. Belum lihat isinya nih, belum lihat isinya. Yang kedua, faktor lingkungan. Karena saya orang broken home, itu bapak mama pernah berpisah sebelumnya dan sebagainya, begitulah. Jadi membuat saya terpengaruh psikologinya. Psikologi rumah ditambah lagi psikologi sekolah. Akhirnya kemudian saya banyak dibully di sekolah. Nah, dari situlah kemudian saya tidak tahu apa saya punya bakat ini. Akhirnya saya cuma bisa untuk menghibur teman-teman. Saya suka pukul-pukul meja. Tapi saya paling sering disuruh-suruh. Kita tahu anak bawang. Iya betul. Itu anak bawang itu. Itu. Rijal Jamal itu kasihan di OKTS dia begitu. Gara-gara semua itu masalah saya ingat, saya masuk pesantren, saya lupa semua itu, dan bakat saya temukan di pesantren. Ternyata yang dibilang bakat itu begini ternyata. Tapi keinginan masuk pesantren memang dari hati atau memang atas dasar orang tua? Karena kan kebanyakan juga seperti begitu. Bukan dari hati, memang maunya orang tua. Saya mau masuk SMP 1 Kolaka di Balandete. Karena semua teman-temanku di sekolah itu mau ke situ sama SMP 2. Oh iya betul. Karena pertemanan ini. Ya pertemanan. Cuma karena orang tua meminta-minta saya, harus kau masuk pesantren. Tidak ada lagi anaknya bapak yang saya mau ke sekolah tinggi-tinggi selain kau ini. Langsung bergetar sapu dada, Pak. Terpukul ini. Harus masuk ini. Akhirnya saya masuklah pesantren. Awalnya coba-coba. Nah itu tadi. Jadi kemudian ketika masuk pesantren, saya memiliki kecanduan yang tinggi pada literasi. Jadi sering baca buku. Jadi buku Aristoteles, Plato, Karl Marx itu saya sudah konsumsi di pesantren. Karena sudah buku-buku yang sudah berat nih. Berat. Jadi buku-buku tasawuf dari sisi agama tuh buku-buku tasawuf, buku-buku sejarah kebudayaan Islam, buku fikih, Quran hadis semuanya dilahap. Apa itu tidak buat Rijal stres begitu? Karena kan kebanyakan kalau di pesantren tidak beraktivitas, kisah berasa kayak terkekang. Betul. Jadi waktu itu karena saya pernah disuruh ceramah. Jadi 2-3 bulan saya sekolah mondok di pesantren. Itu ada tradisi di pesantren di mana disuruh orang ceramah setiap sudah sholat. Dan tidak tahu ini siapa yang akan ditunjuk oleh ustaz. Maunya ustaz kah? Iya betul. Akhirnya tiba giliran saya, Pak. Tapi tidak sembunyi-sembunyi. Tidak sembunyi. Ini masalahnya karena saya semangat sekali sembahyang Isya, Pak. Saya berada di saf pertama. Saya pertama semangat sekali kan. Singkat cerita, saya ditunjuk untuk naik. Mati saya bilang. Jadi yang ketika saya naik, saya kan tidak bisa public speaking. Jadi karena di SD tidak pernah diajarkan itu, apalagi di rumah tidak ada. Singkat cerita saya naik, saya cuma lancar di awal di pembukaan. Alhamdulillahirrabbilalamin dan 1 sampai amma-ba'd, pertama-tama salam dan salawat sampai di situ saja. Setelah itu blank. Kurang lebih 22 menit saya berdiri di atas mimbar, no voice. Tidak ada suara sama sekali. Dan saya mulai diejek di satu masjid di jamaah ini. Karena saya tidak bisa. Akhirnya saya keringat dari ujung rambut sampai ujung kaki, keringat. Akhirnya ustaz bilang, silakan turun pakai bahasa Arab ini. Tafaddal ijlis. Akhirnya saya dibully lagi, tapi itu cambukan. Bilang, ingat kamu itu dikasih sekolah di sini. Orang tuamu banting tulang cari uang. Saya ingat saya kalau cerita orang tua pasti sedih, pasti langsung menangis. Orang tuamu banting tulang. Dan kalau kau begini berarti kau anak durhaka, tidak belajar baik-baik. Mati durhaka saya ini karena tidak tahu cara ini, Pak. Waduh. Dari situ saya menangis. Jadi belum selesai, belum bubar jamaah Isya, saya nangis terus. Nangis yang tersengek-sengek, yang sangat sedih. Begitu.
Sampai-sampai kemudian orang mau makan malam, saya tidak pergi makan malam karena saya malu merasa apa gunanya saya hidup ini kalau begini, tidak ada kemampuan yang bisa dibagi ke orang. Nah, saya menghadap ke senior. Kebetulan orang Kolaka. Oh. Itu. Dapat. Iya, kebetulan orang Kolaka sama orang Kolaka Utara. Kalau saya tidak salah itu senior asalnya dari ya Lasusua, sama satu kalau bukan mau Wewe Ladongi kalau tidak salah. Iya, saya itu. Daerah Kolaka waktu di pesantren itu sangat kuat. Maksudnya tidak banyak orang Kolaka di pesantren, makanya ketika ada orang Kolaka langsung dididik baik-baik. Saya disuruh belajar. Ternyata kuncinya orang pintar belajar, pintar bicara di depan umum adalah banyak baca buku. Oh iya, betul. Buku apa ini Kanda? Pokoknya banyak saya dulu baca buku. Bagaimana baca itu menjadi minat. Kau suka itu. Berarti bebas buku apa saja? Bebas buku apa saja. Yang penting bukan apa yang berbau dengan pornografi dan seterusnya. Saya baca Pak, biar tulisan yang tertempel di dinding tiang listrik ahli WC saya baca juga Pak, saking semangatnya. 2 minggu setelah saya baca buku itu kan ternyata saya belum bisa bicara di depan umum. Saya dites, saya disuruh baca buku, coba buka buku halaman ini, oke baca itu buku dalam hati. Pada saat saya baca buku ini seniorku bicara terus. Pada saat dikasih waktu setelah saya tutup buku, dia tanya apa tadi yang saya bilang. Ternyata yang dia bilang saya ingat terus. Maksudnya selama dia ngomong itu saya ingat. Berarti tidak fokus di buku juga. Itu dia bilang, berarti kau membaca tidak fokus. Akhirnya saya disuruh tes, coba kau baca buku di pasar. Saya pergilah di pasar sentral membaca buku atau di tempat keramaian. Jadi pergi di pasar baca buku. Ketika saya masih mengetahui apa yang terjadi di sekeliling saya, berarti saya tidak fokus baca buku. Begitu triknya. Keseringan, akhirnya saya sering latihan dalam kelas. Pulang anak-anak ini, teman kelas dari sekolah, saya susun bangku-bangku. Ini true story nih, kisah nyata nih, bukan palsu. Saya susun kursi-kursi, saya anggap itu monyet-monyet. Oh, tapi iya betul. Ya, saya anggap itu jamaah, saya anggap mereka mungkin benda mati, lalu saya ceramah itu kursi-kursi. Sendiri latihan. Begitu seterusnya, sering dilatih sama senior, akhirnya mulai terbiasa. Saya hafal dulu, lancar mulai. 3 bulan kuliah, 3 bulan sekolah di pesantren, masuk bulan Ramadan, pulang di Kolaka. Langsung diterapkan. Masjid pertama yang jadi kelinci percobaan adalah Masjid Tahoa. Iya, belajar ceramah. Yang di Balandete. Keluarganya Pak Haji Arfa. Jadi saya disuruh ceramah, itu Rijal baru-baru pulang pesantren, suruh naik ceramah. Kebetulan penceramahnya yang sesuai daftar itu tidak hadir. Saya naik ceramah. Membahas tentang apa? Saya masih ingat itu. Saya baru belajar ceramah, tapi saya sudah membahas mengenai puasa dan zakat. Zakat fitrah dan zakat mal, apa perbedaannya? Subhanallah, la ilaha illallah. Itu kelas berapa itu? Itu kelas 1. Oh, kelas 1. Kelas 1 sanawiyah. Kelas 1 pesantren. Dari situlah akhirnya saya dipanggil ustaz. Ya ustaz, belakang mati ini. Tambah semangat menjadi kan. Tambah semangat tapi malu. Ustaz baru berarti kita harus sholat jamaah terus di masjid ini Pak. Juga ya, iya. Kira-kira begitu ceritanya Gaga. Sangat menarik. Iya. Terus setelah dari Alia terus kuliah, setelah itu bagaimana ceritanya langsung pengen lagi lanjut S2-nya karena mungkin atas arahan orang tua atau memang kesadaran sendiri bahwa kalau saya sekolah sampai S1 saja mungkin itu kurang cukup. Saya harus lanjut lagi ke S2-nya. Kenapa mau lanjut S2? Karena saya tidak yakin dengan S1. Maksudnya saya tidak yakin ini apakah saya mampu diserap. Tapi kan itu cukup buat PNS. Sebenarnya, tapi saya tidak punya cita-cita PNS. Pasti kemauannya juga orang tua PNS. Iya, kemauannya orang tua PNS di Pemda. Iya, ada Linmas, ada logo Pemda di sini dan ada nih Rijal Jamal. Kenapa agak ngegas Ki? Mungkin karena tidak suka atau bagaimana dengan pekerjaan tersebut?